Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa dari anak-anakku Man 1 Trenggalek yang saya hormati, bahasan kita kali ini adalah tentang sumber hukum Islam yang muttafaq atau sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Yang dimaksud disepakati dalam pembahasan ini adalah disepakati secara umum oleh para ulama fikih yang populer dewasa ini. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang berasal dari wahyu Allah. Seluruh umat Islam tentu mengakui dan percaya. Jika tidak, maka berarti ia kafir. Namun yang perlu kita ingat adalah jangan sampai keimanan dan kepercayaan kita terhadap Al-Quran tersebut hanya sekedar keimanan warisan semata, melainkan harus betul-betul keimanan yang didasarkan pada rasionalitas. Kita beriman terhadap kitab wahyu ini karena memang kehebatan Al-Quran tersebut telah dibuktikan oleh umat manusia di segala zaman, yang tidak pernah bisa tertandingi oleh kitab-kitab manapun yang dianggap suci oleh umat manusia di dunia dewasa ini. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal jika masih ada orang yang menyatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah sebuah karya seorang laki-laki Arab yang bernama Muhammad yang tidak pandai baca tulis. Dilihat dari isi kandungannya, Al-Quran yang begitu mengagumkan itu meliputi: pertama, tauhid, yakni suatu sikap tegas yang luar biasa dalam membantah keyakinan musyrik yang sudah dianut masyarakat dunia secara turun-temurun. Jika Al-Quran bukan benar-benar wahyu dari Allah, tidak mungkin seorang Muhammad begitu berani memperjuangkan kebenaran Al-Quran dengan bertaruh nyawa dan segalanya. Kemudian yang kedua, Al-Quran memberikan petunjuk bagaimana harus beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Jika Al-Quran bukan kebenaran dari Allah, sangat tidak mungkin seorang Muhammad begitu gigih mengajarkan tata cara peribadatan masyarakat yang sama sekali bertolak belakang dengan ibadah masyarakat pada umumnya. Juga tidak mungkin seorang Muhammad begitu tegar dan beraninya melakukan perubahan-perubahan spektakuler terhadap tradisi peribadatan masyarakat yang sudah begitu berurat dan berakar. Yang ketiga, Al-Quran berisi janji dan ancaman. Begitu tegas pernyataan-pernyataan dalam Al-Quran tentang adanya janji surga
bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran. Dan sebaliknya, ancaman azab neraka bagi mereka yang mengingkarinya. Jika bukan suatu kebenaran, tidak mungkin seorang Muhammad sebagai pribadi yang terkenal santun dan jujur begitu tegas dan berani menyampaikan berita wahyu itu ke tengah-tengah masyarakat yang masih terkenal sangat brutal. Kemudian yang keempat, secara tegas Al-Quran menyatakan bahwa inilah petunjuk jalan yang harus dilalui oleh umat manusia dalam meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bukan dengan cara-cara masyarakat pada umumnya yang hanya berdasarkan pada warisan kepercayaan yang bersumber dari angan-angan mereka sendiri. Kemudian yang kelima, Al-Quran memberikan secara tegas bahwa betapa banyak orang-orang dahulu yang mendapat nikmat besar karena sebab keimanan mereka, dan betapa banyak mereka dibinasakan karena tetap bertahan pada kekafiran dan kemusyrikan. Ternyata apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu satu persatu kebenarannya telah terkuak oleh penemuan para arkeolog. Tidak mungkin seorang Muhammad yang tidak pandai baca tulis bisa menceritakan hal itu dengan benar. Dan kejadian-kejadian yang diceritakan dalam Al-Quran itu sudah dibuktikan secara ilmiah oleh para tokoh arkeolog. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah, Sang Maha Pencipta, sebagai petunjuk bagi umat manusia seluruh alam. Maka bagi kita yang sudah meyakini kebenaran wahyu Allah sejak awal, hal itu bisa kita cermati dalam pernyataan Al-Quran itu sendiri. Di antaranya ada pada surat An-Nisa ayat 105, surat Al-Ma'idah ayat 49, kemudian surat Yusuf ayat 2, dan masih banyak yang lain. Jika demikian, betapa kita sangat beruntung karena begitu terlahir sudah berasal dari orang tua yang Muslim yang meyakini kebenaran Al-Quran. Demikian para pemirsa, semoga ini bermanfaat, bisa kita sambung dalam konten-konten berikutnya seputar Al-Quran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.